yang mau aku lakukan di sini adalah sharing dari pengalaman aku ikut beberapa kegiatan yang bernafaskan kolaborasi dan IPE, supaya kita bisa jadi semacam apa ya, referensi kita kalau bikin kegiatan tuh harus seperti apa dan apa lessons learned dari masing-masingnya. Jadi karena kalian juga pasti habis makan ngantuk, banyakan sesi ini akan cuma kayak cerita-cerita happy-happy dan lihat-lihat foto. Oke, next. Oke, ini adalah acara pertama yang aku mau sharing, judulnya Global Health True Leader. Ini, nah di dalam di Global Health True Leader ini ada dua jalur pendaftaran registrasi, Global Health Young Leader sama Global Health Future Leader. Future Leader itu kalau peserta yang mendaftar itu udah profesional, saya udah bukan mahasiswa, sudah lulus seperti aku. Sedangkan kalau yang Global Health Young Leaders itu buat yang masih mahasiswa. Nah, acara ini waktu itu diadakan di Makassar 17 sampai 26 Januari, jadi sekitar 2 bulan yang lalu. Nah, kalau lihat dari acara ini, sebetulnya kalau dari judulnya nggak kepikiran bahwa ini adalah tentang kolaborasi sebenarnya. Karena kan kayak apa nih Global Health Future Leader atau Global Health True Leaders, kita kepikiran akan banyak dikasih substansi tentang global health atau tentang leadership. Ya benar sih, memang mereka juga ada substansi tentang itu, tapi ternyata rohnya adalah kolaborasi di dalamnya. Nah, waktu itu aku tertarik banget ngelihat ini, meskipun waktu itu masih belum kebayang banget acara yang bakal seperti apa. Itu karena di sini menurut aku yang bikin menarik adalah ada scholarship-nya gitu. Jadi gratisan ya. Kalau Grepong kan modelnya begini. Jadi karena dia menuliskan ada scholarship, itu menarik. Jadi kita apply. Selain itu juga lihat dari program acara-acaranya gitu, kayaknya kok unik ya. Ada field trip-nya, ada baksosnya, ada meet and greet, terus ada leadership training dan segala macam digabung jadi satu gitu. Dan dia membuka pendaftaran untuk semua profesi, hampir semua profesi kesehatan. Jadi aku berpikir, wah ini kayaknya akan seru gitu. Next. Nah, training programnya ini sebetulnya diadakan untuk menjawab tantangan adanya zoonotic disease atau penyakit infeksi yang ditularkan melalui hewan, zoonotic disease. Dalam konteks globalisasi, makanya judulnya tadi pakai global health gitu. Nah, konsepnya yang sebetulnya dipakai adalah One Health atau Eco Health. Nah, One Health ini adalah suatu konsep kolaborasi yang spesifik itu dalam konteks penyakit menular lewat hewan atau zoonotic disease. Kenapa disebut One Health? Karena dia menyatukan berbagai profesi, kolaborasi gitu. Tapi beda sama IPE atau IPC atau collaborative practice yang tadi diajarin, karena collaborative practice settingnya lebih ke pasien. Sedangkan kalau ini settingnya lebih ke misalnya kalau ada wabah, ada outbreaks gitu, misalnya tiba-tiba malaria, ada outbreaks malaria, apa yang harus kita lakukan? Nah, di One Health ini kolaborasinya sebetulnya cuma 3 profesi utama, yaitu dokter hewan, sama environmentalist atau ahli lingkungan. Tapi di acara Global Health True Leaders diundang lebih banyak lagi profesi, kayak misalnya psikolog atau mungkin juga farmasis gitu. Karena ketika nanti bikin strategi perencanaan untuk menangani outbreaks, semua itu akan terlibat. Next. Nah, sebetulnya untuk acara ini application fee-nya itu $500. Jadi buat yang teman-teman yang berpikir gimana nih cari duit gitu, nggak usah takut juga sih. Sebenarnya ada acara yang nge-charge pesertanya tapi masih ada yang mendaftar gitu. Mungkin ada juga yang iming-imingnya tadi scholarship-nya cuma 20 orang itu, tapi ada juga yang memang karena ngelihat program yang menarik akhirnya jadi daftar, dan meskipun dia harus bayar. Tapi fee ini memang menurutku cukup murah karena udah include airfare, jadi tiket, akomodasi di hotel selama 7 hari. Nggak semuanya di hotel sih, ada sebagian di rumah penduduk ketika kita baksos, tapi mostly di hotel. Terus transportasi kayak bus, bla bla bla. Meeting package, jadi kayak kita nih meeting di ruangan-ruangan. Terus di gala dinner itu ada kayak malam keakrabannya. Insurance, seminar kit sama makanan. Nah, selain itu ada yang tadi scholarship-nya. Next. Nah, waktu kita mendaftar
mungkin agak beda sama acara-acara lain. Acara-acara lain tuh kalau mau mendaftar ya udah daftar aja nama, nomor telepon, udah gitu. Tapi kalau ini ada seleksinya, jadi dia buka kayak online application gitu, terus kita harus kayak submit TOEFL kita, submit transkrip nilai kita, berapa IPK-nya, nilai-nilai kita, terus menjawab esai-esai gitu. Ada kayak misalnya mengapa saya ingin mengikuti program ini, terus kita bikin kayak 2-3 paragraf gitu menjelaskan motivasi kita. Terus, nah dari situ akan dipilih siapa yang eligible buat dapat scholarship. Sisanya akan ditawarin. Kalian sudah lewat seleksi. Menurut kami, kalian belum bisa dapat scholarship, tapi kalian boleh ikut kalau membayar yang tadi gitu fee-nya. Next. Nah programnya sebetulnya lumayan banyak banget sih. Dari selama 7 hari itu, kita yang pertama yang pasti 2 hari pertama tuh ada lecture atau kuliah, karena hampir semuanya yang datang di event itu belum tahu kayak apa sih One Health, apa sih kolaborasi gitu, profesi-profesi yang ada di sana tuh kerjanya apa gitu. Jadi awal-awalnya kuliah dulu. Nah di kuliah itu juga kalau tadi kita ngomongin tentang kolaboratif IP competence, jadi interprofessional kompetensi yang bukan substansi gitu, tapi kayak komunikasi, terus teamwork. Nah di situ dijelasin juga di lecture-nya ada gimana sih caranya kita bisa meng-engage suatu masyarakat gitu dengan cara pendekatan kultural, terus pendekatan sosial, cara komunikasi yang baik, terus diajarin juga cara public speaking kayak gitu-gitu. Terus ada games kayak tadi mungkin sebelum yang foto ini lihat di awal banget ada kayak orang lagi bangun menara spaghetti gitu. Kita ada games kayak gitu-gitu. Terus ya main yang apa sih kata bantai yang bisik-bisik gitu. Terus ada diskusi kelompok tuh dalam bentuk kasus atau mungkin suruh bikin role play kayak gitu-gitu. Lalu ada talk show juga. Jadi pembicaranya itu memang ini kan di-deliver dalam bahasa Inggris karena pembicaranya itu dari Kanada. Nah pembicaranya ini di akhir setelah mereka selesai ngasih semua kuliah, mereka tuh 4 pembicara tuh duduk di depan, terus mereka kayak bikin talk show sendiri gitu. Mereka yang jadi presenternya, mereka yang jadi narasumbernya. Terus mereka cerita kenapa mereka bisa sampai seperti sekarang gitu. Jadi kita sebagai peserta boleh tanya dulu gimana sih perjuangannya mulai dari kayak kita gini, dari yang masih muda sampai bisa jadi pemimpin kayak mereka. Terus ada namanya tabletop exercise. Tabletop exercise tuh mirip-mirip kayak kita tadi, jadi kayak simulasi kasus. Tapi kalau tabletop exercise tuh lebih jelimet sih sebenarnya, karena itu kita dianggap jadi stakeholder. Terus abis itu ada kasus outbreaks gitu, misalnya kayak flu babi. Ada namanya flu babi, swine flu flu babi ya. Terus habis itu kita berusaha berpikir kalau dari sisi kita sebagai misalnya kita Kementerian Kesehatan, kita akan bersikap apa kayak gitu. Jadi tabletop exercise ini bilangnya kayak semacam apa ya, semacam simulasi kalau sampai terjadi beneran gitu. Jadi kita udah siap. Kita cuma main di tabletop di atas meja, tapi kalau sampai terjadi beneran kita udah siap. Terus ada fieldwork ini baksos, jadi kita ada 2 hari pergi ke desa. Nah di desa itu kita mengerjakan apa ya, kayak semacam bakti sosial, tapi yang melibatkan profesi-profesi kita. Misalnya kita yang dokter-dokter, perawat-perawat ngerjain pengobatan gratis. Terus yang dokter hewannya nyuntikin pantat sapi, imunisasi tujuannya. Terus abis itu yang environmentalistnya nanam pohon kayak gitu. Tapi ketika kita melakukan itu, kita nggak murni dipisah berdasarkan profesi. Jadi dicampur. Misalnya kayak waktu itu aku dapat tugas untuk labelin sapi. Jadi kayak diajarin cara berdiri supaya nggak diseruduk sapi. Terus kayak diajarin cara megang hidung sapi. Jijai sih sebenarnya. Itu kayak ya itu menarik sih. Dan kita jadi tahu sebenarnya. kita jadi tahu sih kayak sebetulnya pekerjaan profesi lain itu seperti apa, dan itu kayak bisa ngasih kita gambaran bahwa oh ternyata
tidak mudah untuk mendeteksi penyakit yang ada di hewan. Jadi ketika itu outbreak ke manusia itu pun juga belum tentu mudah gitu, dan belum tentu terdeteksi. Kita harus siap dengan kondisi-kondisi kalau tahu-tahu dia udah nyebar gitu, penularannya manusia ke manusia atau apa. Terus ada cultural night, jadi kebetulan peserta kita dari 120 orang itu ada juga yang dari luar negeri dan sisanya dari Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Terus di malam keakraban itu kita disuruh perform keluar daerah gitu. Jadi ada yang dari, gue bukan dari Cina ya. Bukan juga. Iya, terus ada kayak mau ke daerah masing-masing gitu. Ada yang DKI, terus ada yang Jogja. Terus ada leadership training. Nah untuk leadership trainingnya ini agak serius gitu karena dikerjainnya di apa ya? Bilangnya kayak markas Angkatan Darat. Jadi kayak gini nih, ini tuh waktu kita lagi di markas Angkatan Daratnya di Makassar sana, kita dilatih pakai outbound, terus pakai baris berbaris, yel-yel, segala macam, dan segala macam kegiatan yang butuh teamwork gitu. Terus terakhir juga ada city tour. Nah kalau menurutku pribadi sih, kenapa menurutku ini penting gitu city tour. Bukan penting buat jalan-jalan dan have fun gitu, tapi justru kadang-kadang kolaborasi itu terbangun dari ketika kita jalan-jalan bareng gitu. Jadi kayak menikmati keceriaan bareng itu kayak bikin semacam bonding yang lebih baik gitu. Nggak melulu dalam konteks misalnya kita lagi serius ngerjain kasus, atau nggak melulu kita dalam konteks kayak lagi kuliah gitu. Tapi kalau ketika kita lagi jalan-jalan itu kayaknya bondingnya lebih dapat. Nah waktu itu di Makassar kan ada Trans Studio ya, kita jalan-jalannya ke Trans Studio sama ke Benteng. Next. Kalau untuk learning issues-nya mungkin overview aja, ada tentang global health, ada tentang true leader, ada tentang interpersonal skills. Next. Terus ada tentang apa ya, controlling infection control. Terus ada networking dan partnership, sama bagaimana cara membuat proposal yang baik. Nah ini kegiatannya basically kita lihat bentar aja foto-fotonya, itu games, terus itu talk show, terus group discussion, kuliah. Next. Terus ini waktu kita bakti sosial, jadi kita ada kayak nanam pohon, terus nyuntikin sapi. Itu aku juga ngasih lagi kayak ngetesin gula darah pasien. Kita ngasih sembako, sama juga ngasih penyuluhan di SD. Next. Ya, terus di sana tuh kita ini terakhir outbound-nya, terus kita ada waktu terakhir banget, malam terakhir itu kita kayak semacam ada inaugurasinya, jadi dibikin api unggun, terus kayak semacam dilantik secara militer gitu, jadi disuruh cium bendera dan bla 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 bla. Nah dari ini sih sebetulnya aku mau sharing ada beberapa lessons atau pelajaran yang menurut aku bagus dari acara ini. Yang pertama, substansi kolaborasi itu dibungkus dalam kemasan yang lebih familiar kayak leadership dan global health. Aku jamin kalau misalnya kalian bikin promosi terus bilang ke teman-teman mahasiswa ikut nih ada acara IPI, mereka pasti nggak ikut karena mereka nggak tahu IPI apaan. Mungkin kalian juga sampai hari ini baru tahu sebetulnya IPI itu kayak gimana, kolaborasi itu kayak gimana gitu. Jadi harus cari packaging kalimat atau judul acara yang buat mereka tuh lebih familiar kayak global health atau true leaders atau kolaborasi mungkin yang lebih general kayak gitu. Baru nanti di dalamnya dimasukin materi-materi tentang IPI dan kolaborasi. Terus kolaborasi juga di acara ini diajarkannya bukan lewat teori tapi lewat kegiatan yang menyenangkan gitu. Gak berasa kan kayak tadi sebetulnya kompetensi IPI itu kan kayak tadi kita diajarin teamwork, komunikasi, role and responsibilities kayak gitu-gitu. Sebetulnya itu didapatkan bukan dengan teori kan, tapi harus dengan misalnya games atau outbound atau training atau apapun itu. Jadi sesuatu yang lebih praktis. Terus juga di acara ini aku suka dia menanamkan nilai nasionalisme. Balik satu slide deh sebentar.
ya itu ada kayak kaosnya, di setiap kaos kita tuh ada kayak slogan-slogannya gitu. Misalnya yang di sini ada apa yang sudah kamu lakukan untuk Indonesia. Terus sebelumnya lagi di yang kaosku yang kayak itu di lengannya tuh ada tulisannya we could do better for our future. Jadi kayak ada nilai-nilai yang secara implisit tuh ditanamkan di dalam acara ini. Next, ya, belum. Nah, terus yang aku juga takjub sih, karena panitia ini sebenarnya cuma 5 orang acara ini, tapi bisa jalan segitunya dengan dana yang kalau aku hitung-hitung kayak ratusan juta sih lebih, karena ada cover tiket segala macam gitu. Terus sistem rekrutmen pesertanya perfect banget menurut aku, kayak bagus banget gitu, ada online formnya, terus mereka seleksi beasiswa segala macam, jadi itu keren banget. Dan ini bukan yang terakhir, jadi kalian search aja, ini akan diadain lagi berseri. Abis ini mereka ngadain di Cina, di Vietnam, sama di Thailand. Kalian juga bisa ikut, tapi kalau dari negara non tempat pelaksanaan nggak bisa dapat scholarship gitu. Jadi kalau mau ikut sih boleh, tapi kayaknya nggak dapat scholarship gitu. Ya itu sih menurutku, karena mereka menurutku jago banget jualannya untuk cari sponsor dengan packaging yang tadi, dengan global health, dengan leadership gitu. Jadi kayak sponsor mereka USAID sama satu lagi dari Kanada, itu dengan senang hati memberikan ini untuk funding untuk mereka, karena proyeknya juga besar dan dibikin nggak cuma sekali ini mati, tapi kayak berseri terus kontinu. Jadi kelihatan bahwa ini akan jadi sesuatu yang besar gitu. Mungkin itu untuk satu acara ini. Satu lagi, oke, nah ini sebenarnya aku mau prestasi ini mewakili temanku yang harusnya datang tapi hari ini nggak bisa datang. Aku mau prestasi tentang pelatihan IPE aku di Gunma University waktu itu di Jepang. Ini sebetulnya kayak prestasi laporan kami. Waktu itu kami bikin judul How on Earth do they do that. Jadi kayak mukanya kan kaget ya, sumpah gimana sih lo bisa kayak gitu. Karena setiap kali kita di Jepang terus ngeliat kayak mereka bekerja sama gitu, kayak selalu aku sama temanku nanya kayak, gila ya kok mereka bisa ya, kayak kok bisa sih gitu, hebat banget. Jadi akhirnya judulnya How on Earth do they do that. Next, waktu itu diadakannya tahun lalu bulan Agustus tanggal 20 sampai 26. Jadi mirip kayak yang tadi, kira-kira 1 minggu juga ininya acaranya. Tapi ini khusus berfokus pada IPE training course, dan ini memang ditujukan buat mereka yang sedikit banyak sudah terpapar sama IPE gitu. Jadi udah tahu lah IPE kayak apa. Next. Nah, untuk variasi programnya nggak seheboh yang tadi. Di sini kita cuma punya kuliah, terus simulasi kasus kayak tadi, diskusi kayak teman-teman itu, terus field visit, jadi kunjungan ke rumah sakit di sana yang sudah menerapkan kolaborasi, dan juga kunjungan ke rumah jompo. Jadi di sana rumah jompo juga menerapkan kolaborasi. Next. Dari kuliah-kuliah di sana, saya sih belajar banget bahwa sebetulnya kolaborasi itu penting banget untuk meningkatkan, untuk memperbaiki sistem kesehatan dan juga memecahkan krisis tenaga kesehatan. Kayak di Indonesia ini kan kita masuk ke era JKN sekarang, dan untuk JKN ini kita masih kurang tenaga kesehatan untuk mengisi layanan primer, sekunder, tersier dan sebagainya. Dengan adanya kolaborasi sebetulnya bisa terjadi semacam namanya task shifting, dimana dengan ada task shifting itu dokter tidak perlu mengerjakan semua pekerjaan. Ada pekerjaan yang bisa didelegasikan ke bidan, didelegasikan ke nurse dengan cara nggak berebutan lahan gitu. Kalau sekarang masih mindsetnya berebutan lahan, kayak pasien itu berarti uang gitu kan. Jadi semakin saya menguasai lebih banyak kemampuan, lebih banyak pasien akan lebih banyak dapat uang gitu. Nah, harusnya itu bisa dipecahkan dengan adanya kolaborasi, dimana kita bisa task shifting, mendelegasikan sebagian tugas kita ke mereka yang memang mungkin punya waktu atau juga mampu untuk melakukan itu. Terus di sana juga
ini di rumah sakit di sana mereka punya catatan yang cukup baik bahwa kan di Jepang juga melakukan kayak semacam JKN-nya di sana gitu, kayak sistem universal health coverage juga, dan mereka punya record yang baik bahwa dengan menerapkan konsep kolaborasi yang baik di rumah sakit didukung dengan fasilitas dan teknologi yang baik, mereka bisa menurunkan lama length of stay, apa sih bahasa Indonesia length of stay, lama rawat gitu, dan meningkatkan pemasukan rumah sakit gitu. Jadi mungkin kalau kita suka dibilang aduh kalian idealis banget sih ngomongin kolaborasi, nggak cuma idealis loh, kita juga ngomongin sisi bisnisnya. Dari sisi bisnis juga kolaborasi itu menguntungkan karena akan memperpendek masa rawat pasien dan kita bisa menghemat pengeluaran buat pasien gitu. Terus next, sorry balik sebentar. Nah ini tadi sempat ada yang nyinggung siapa ya, Bu Ganis atau Bu Sinta ya, bahwa kalau di rumah sakit di luar negeri itu situasinya kira-kira seperti ini. Jadi ruangan dokter tidak dipisah sama ruangan nurse atau ruangan farmasis atau ruangan bidan atau apapun itu. Boleh dimulai Sir? Ya, jadi yang ini nih dokter nih, mereka berdua lagi bahas pasien. Terus ya ini nurse, tapi yang di sebelah sana ini nih mejanya farmasis, ini lengkap dengan obat-obat mereka gitu. Terus yang di belakang kayak mereka istilahnya kalau nggak salah clerks, jadi emang ada petugas yang kerjanya khusus buat nyatet dan ketik-ketik gitu. Jadi kalau rekam medis dokter yang tulis tangan, mereka akan mendigitalisasikannya, jadi mengetikkannya gitu. Terus tadi juga dibilang sama Bu Gandes ya, itu semua ada monitornya. Nah ini semua pasien tuh terlihat di monitor ini. Jadi kalau di sini kan di Indonesia, terutama di IGD ya, nggak boleh ada tirai yang ditutup, dibuka gitu, biar kelihatan kalau pasiennya kenapa-napa gitu kan. Kalau di sana kan namanya privacy nggak boleh gitu dong. Jadi tetap ditutup, tapi ada monitornya gitu, bisa diamatin dari layar ini. Nanti yang lain sampai jalan deh, next dulu. Terus ya di sana itu mereka menerapkan IPE itu sudah di dalam kurikulum, jadi bukan cuma kegiatan ekstrakurikuler tapi memang sudah digabung dalam kurikulum, dan itu sudah diterapkan dari tahun 1999. Nah ini rumah sakit mereka berdempetan sama pusat, ini kayaknya kayak apa ya bilangnya, teknologi radioterapi gitu-gitu. Jadi pusat riset sama rumah sakit sama kampusnya itu di satu kompleks yang sama. Next. Nah, untuk kurikulum di sana tentang IPE-nya itu diberikan di 2 level, di tahun pertama sama di tahun ketiga, first year sama third year. Nah, kalau untuk yang pertama itu banyak kan metodenya baru lecture, jadi belum terlalu IPE, jadi lebih multi profesional kayak gini. Jadi aku ngasih materi, ngajarin IPE itu apa, tapi kalian sama-sama dari profesi yang lain duduk bareng dan perhatikan. Nah di sini sih tahap lebih ke exposure, awareness. Di situ dikasih lihat kayak video-video tentang kisah pasien yang tadi medical error gara-gara nggak ada kolaborasi, atau di situ diundang itu kadang-kadang pasien untuk bercerita dari sisi pasien itu sebetulnya perasaannya gimana ketika tenaga kesehatan itu tidak berkolaborasi gitu. Kayak yang tadi ceritain, bete ditanya lagi masih single atau nggak ada beda, ditanya lagi namanya siapa gitu. Terus yang di third year, di tahun ketiga baru sifatnya kayak tadi kayak teman-teman kerjakan. Hari ini kita agak ekspres karena dalam 1 hari udah kuliah juga, terus langsung diskusi kasus juga. Mereka melakukan itu di tahun ketiga gitu. Jadi bikin group discussion, terus ada field visit juga ke rumah sakitnya. Next. Nah, kalau itu tadi kan metode yang dipakai di tempat aku latihan di Gunma University. Tapi di Jepang itu mereka punya kayak, kalau kalian tertarik aku bisa beli bukunya. Ada satu buku isinya tuh kayak koleksi metode belajar IPE di seluruh Jepang di universitas yang berbeda. Karena setiap universitas tuh punya keunikannya sendiri-sendiri. Kalau misalnya di universitas yang ini cuma 2 kali, tapi ada universitas yang menerapkan itu di setiap jenjang. Mulai dari tingkat 1-nya kerjanya cuma tanding, volley sama bola bareng.
Jadi kayak sama sekali nggak ngomongin IPI itu. Jadi kayak setiap minggu ketemu cuma buat tanding bola apa segala, terus ngomongin kehidupan kampus. Jadi sharing ada dosennya sih, di setiap grup ada dosennya. Terus anak-anaknya diajarin tentang kehidupan kampus. Iya tuh, kalian tuh harus cari kosan yang bagus ya gitu. Terus kalau ada teman cowok main buka pintu nggak deh ngomong gitu. Ya pokoknya itu diajarin tentang kehidupan kampus. Jadi yang ringan-ringan aja, ngobrol, kenalan, udah itu doang. Baru tingkat keduanya ada lagi yang kayak tadi kuliah bersama atau apa, baru naik sampai akhirnya koas bersama. Nah kalau yang untuk sebelumnya, kalau untuk ini adalah di kalau nggak salah ini di satu daerah di Jepang, mungkin di Sapporo. Jadi Jepang itu kalau kalian lihat petanya ada satu pulau yang paling paling utara. Nah di situ tuh ada daerah rural atau daerah terpencil di Jepang. Dia tuh kayak punya cuaca yang sangat dingin karena udah masuk ke daerah yang cuacanya dingin gitu. Dan di situ sedikit banget tenaga kesehatan yang mau melayani jadi dokter. Ibarat kalau kita mungkin di kepulauan terpencil, daerah terluar kayak gitu. Nah, akhirnya universitas yang di dekat sana memodifikasi modul IPI mereka jadi mau penempatan di daerah supaya tenaga kesehatan itu ngerti kerja di daerah seperti apa, mereka bisa punya kompetensinya dan yang pasti terbiasa dengan suasana daerah gitu, nggak terlalu gila nih terpencil banget, tersiksa gitu. Nah udah dibiasakan sejak kuliah, ntar ketika selesai kuliah jadi banyak yang mau ke daerah karena udah biasa aja, nggak terlalu fobia gitu. Next. Ya sebelum masuk sini, jadi pesanku sebetulnya kayak tadi kan ngobrol tentang IPN Nusantara. Jadi aku ngerti sih, paham bahwa IPN Nusantara udah ada modulnya nantinya ya. Jadi kayak kalian basically akan mengarrange itu sebagai pelaksana di daerah, udah ada standar bakunya. Tapi kalau saran aku harus perhatikan juga kekhasan dari masing-masing daerah. Bikin modifikasi yang unik yang memang sesuai dengan kebutuhan daerah gitu. Mungkin emang karakteristiknya kalau di yang daerah tertentu banyak daerah terpencil, banyak masyarakat yang rural gitu, yang pedesaan, bikinnya misalnya bentuknya community work di desa-desa. Atau kalau yang di daerah urban mungkin lebih ke gimana di rumah sakit atau apa gitu. Jadi kontennya juga harus bisa dimodif sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Nah, setelah di sana, setelah lecture, kita diajarin juga diskusi kayak tadi. Nah, kita di kelas itu ada aku, temanku dari Indonesia, 2 dari Jepang, mereka laboratory technician atau laborat. Terus ini 2 dari Filipina, 1 occupational therapist. Ada yang tahu occupational therapist apa? Terapi okupasi. Siapa yang baru pernah dengar? Enggak? Kalau semua pada pernah dengar, berarti tahu dong. Tahu nggak? Pada baru pernah dengar occupational therapist, terapi okupasi. Aku juga baru pernah dengar sih, kayak setelah ketemu dia. Jadi terapi okupasi itu adalah bidang kerjanya memastikan bahwa pasien yang sakit bisa direhabilitasi untuk melakukan kembali aktivitas kesehariannya plus pekerjaannya. Gitu. Jadi ada bidang khususnya dan di UI ternyata ada. Ada fisioterapi, ada okupasi terapi. Nah terus satu lagi fisioterapi temennya. Oke. Next. Nah terus selain itu kita juga visit rumah sakitnya. Next. Nah yang paling aku suka di rumah sakitnya adalah sebenarnya teknologi ini. Jadi kayak di sana itu rekam medik itu kayak semacam Facebook. Jadi pasien ketika masuk itu dapat kayak semacam barcode kan di gelangnya atau di mana gitu. Karena setiap pasien dapat barcode. Otomatis ketika pasien itu punya daftar dan punya barcode, akan terbentuk akun satu atas nama pasien itu. Nah, ketika pasien itu periksa di dokter, dokternya akan nge-scan barcode-nya, bisa masuk nih pasien ke ruangan aku. Terus di-scan kan, buka tuh data-data pasiennya. Terus dokternya periksa, terus masukin data hari itu. Dia ketik, masuk ke situ, ke save. Terus udah tutup ya. Pasiennya bisa disuruh dokternya periksa lab. Maka pasien datang ke lab nih. Terus dia scan lagi barcode-nya di lab.
cenut gitu. Nah di lab kebuka lagi, nah laboratnya itu yang mau periksa udah ngelihat hasil pemeriksaan dokternya. Oh tadi si dokternya tuh bikin nulis ini di bawahnya si pasien gitu, jadi bisa kelihatan. Terus setelah dilihat diagnosis dokternya apa, diperiksa, si laborat masukin hasil labnya itu ke situ. Kalau hasil lab sih otomatis sih masuknya, jadi langsung ke save ke akun pasiennya. Terus habis selesai dari situ, misalnya yang paling lucu sih radiologi. Jadi radiologi ini hasilnya akan muncul kan dari radiografer ngasih notif nih ke dokternya, kayak di-tag gitu dokternya, di-tag bahwa hasil radiologinya udah jadi. Ntar di komputer dokternya keluar notif, ada nih hasil radiologi bapak ini udah keluar, terus diklik kan, pas diklik keluar radiologinya, dokternya kayak nggak yakin nih sebenarnya ini apa ya, terus dokternya nge-tag siapa lagi tuh untuk ngasih komen di situ, kalau menurut gue ini, terus tapi ya nanti ada orang yang tenaga kesehatan yang di-tag itu dia juga akan komen bahwa menurutku dia posisinya ini, dan selanjutnya termasuk sampai ketika order obat, pas order obat dokternya ketik obatnya di farmasi itu keluar notif. Nah ketika notif di farmasi keluar, farmasis itu tinggal nungguin pasiennya. Kalau pasiennya bawa barcode itu datang cenut gitu, kan notifnya hilang, terus langsung ada kayak mesin yang ngambilin obatnya dan bikin obatnya gitu. Itu seru banget sih. Terus mungkin bisa lanjut lagi, ntar ada nggak ya fotonya? Itu pokoknya kira-kira gambarnya kayak gitu. Nah terus yang seru juga di mereka itu adalah ketika ngomongin teamwork tuh nggak cuma sama petugas kesehatan. Yang namanya teamwork itu ya harus teamwork gitu, patient centered care. Jadi semua yang terlibat dan bisa mempengaruhi kesehatan pasien itu harus dimasukkan ke dalam tim. Contohnya ini guru TK. Jadi dia tuh memang nggak punya basic kesehatan sama sekali. Sertifikatnya dia cuma sertifikasi guru TK, tapi dia harus standby di ruang kemoterapi anak. Karena ketika anak di kemoterapi dia nggak bisa kemana-mana, kan dia nggak boleh stop playing kan. Memang anak-anak itu harus terus bermain supaya bisa terus berkembang. Jadi dia ditaruh di sini. Nah dokter kasih tahu dia bahwa anak ini punya kondisi seperti ini. Pilihlah mainan-mainan yang tidak berbahaya buat si anak itu dan bisa membantu penyembuhan si anak. Gitu. Jadi dia juga belajar gitu. Nah kita dikasih lihat nih dia ada foto-fotonya dikasih lihat kayak dia ngajarin anak-anak mainan apa aja, dan kadang-kadang dia mendevelop mainan baru lalu dia ngasih masukan ke dokter atau perawatnya, saya punya ide mainan kayak gini gitu, boleh atau enggak ya. Terus selain itu juga yang paling penting kolaborasi juga sama family, keluarga, karena kalau kita tidak berusaha melibatkan keluarga di dalam tim itu biasanya perawatan ketika pasien itu pulang ke rumah jadi gagal gitu. Jadi keluarga juga harus masuk ke dalam tim. Berikutnya, nah ini yang di farmasi itu kayak semuanya serba canggih, ini ada barcode di mana-mana, terus ini timbangan dan segala-galanya itu canggih. Kalau di kedokteran kan bikin puyer kayak diajarin numbuk, terus kayak kertasnya dibukain, terus truk gitu kan, jatuhin satu-satu, jadi bukan kayak dilihat bersama belum ya gitu per bungkusan puyernya gitu. Kalau di sana tinggal masukin aja gitu apa yang mau mereka sih hampir semua obat kayaknya emang mau dibikin pulver, mereka punya sediaan powder, sediaan bubuk. Tapi kalau nggak ada, itu bisa gitu ada mesin yang ngerjain otomatis untuk bisa membagi si racikan itu ke berat yang sama gitu. Dan habis itu ketika keluar tuh udah jadi kayak di pabrik, kayak di kertas terus dipotong-potong sama mesin itu juga jadi tinggal satu saset gitu. Nah itu menurutku bagus sih karena itu mengurangi possibility terjadinya salah. Next. Nah tapi kerjaan farmasis di sana itu tidak ringan juga meskipun semuanya dikerjain sama mesin. Di sana itu farmasis harus lebih banyak mengedukasi pasien. Kayak misalnya di sini dilihat kan kalau kita biasanya ngasih obat itu kan kayak kantong bening, terus ada tulisan nama Tuan X gitu, 3 kali 1 sebelum makan. Udah gitu kan, kadang-kadang sebelum makannya juga nggak ada yang dikerin atau sudah nggak ada yang dikerin. Nah kalau di sana tuh ini kantong yang dikasih ke pasien, satu obat satu amplop gini, beneran ditulis nama pasiennya siapa, nama obatnya apa, sediaannya apa, pokoknya lengkap sesudah makan atau dosisnya berapa, semua ditulis di sini. Plus di dalam itu pasien dikasih ini lembaran. Kalau kita kan ngasih pasien cuma obat sama
cara pakai yang kertas yang bisa dilipat itu kayak nggak habis-habis, yang gede banget gitu kan, yang tulisnya kecil banget gitu. Nah pasiennya suruh baca itu. Kalau kita gitu, kalau di sana enggak, mereka bikinin kayak dari komik-komik gini dengan bahasa awam, kayak memo. Jadi misalnya untuk amoxicillin, ambil memonya amoxicillin gitu. Terus setiap lembar itu sama, tinggal dirobek, masukin satu amplopnya. Nanti nggak? Jadi kayak gitu lah. Next. Nah terus di sana sih menurut aku kunci kolaborasi kenapa mereka apa ya, mereka kolaborasinya kencang gitu dan bagus, karena mereka nggak mentingin kepentingan pribadi, mereka tuh mentingin kepentingan pasiennya. Dan mereka bilang pasien itu adalah manusia yang punya perasaan. Ketika mereka udah sakit, mereka datang ke kita tuh jangan tambah susahin mereka gitu, karena kalau kita juga sakit, kita juga nggak mau kan sebagai manusia diperlakukan disusahin. Nah di sana itu, ini saking gue amazed-nya, di ruangan kemoterapi itu ada alis palsu. Mereka penting banget buat yang kayak gitu-gituan. Jadi di ruang kemoterapi kan pasti rontok kan, rambut, alis gitu. Nah mereka mikirin pasien ini kayaknya butuh deh rasa percaya diri. Jadi mereka sediain alis palsu. Atau ini adalah topi. Kayak misal hari ini gue kan salah potong rambut ya. Nah mereka itu kayak nyediain gitu topi warna-warni, bisa pilih untuk menutupi kemaluan, maksudnya menutupi rasa malu akibat rambut yang rontok gitu. Bahkan ketika di chemotherapy center itu, waktu itu ada pasien itu bilang saya butuh anduk gitu. Oh oke. Terus bisa dilanjutin, ditanyain sama suster ya, mau warna apa? Ya kayak ya kali kalau di sini bakal ditanya juga anduknya mau warna apa gitu. Jadi segitu care mereka sampai hal-hal kecil juga diperhatiin. Nah ini nggak di rumah sakit ya, tapi ini adalah bukti betapa care-nya mereka gitu. Kelihatan ini udah budaya di orang Jepang, sampai kalau kita ke mall di WC itu kita akan melihat bukti-bukti ke apa ya, ke care-an mereka gitu, kepedulian mereka. Nah di WC itu yang pertama itu ada ini, di WC ini teman aku ambil di WC cewek. Jadi ada tempat buat naruh bayi. Jadi kalau ibu-ibu ke mall sendirian, kan meskipun udah punya bayi tetap harus gaul kan, shopping. Jadi bayinya dibawa, tapi kalau ibunya mau pipis kan susah tuh. Jadi dikasih tempat buat dudukan bayi. Jadi ibunya bisa pipis dengan nyaman. Terus ini sama nih satu paket. Nah terus ini kalau kita kan buang sampah, gimana sih kita buang sampah nggak ngerti deh. Tapi kalau mereka tuh kayaknya sangat peduli kebersihan. Jadi diginiin, kebuka itunya. Terus apa ya? Tutup tempat sampahnya. Kalau kita kan tempat sampahnya kebuka, kan jorok juga sih sebenarnya kalau tempat sampah kebuka kan kumannya bisa kemana-mana. Mereka kasih tutup, tapi kan kalau kita megang tutupnya kan tangan kita jadi kotor lagi. Jadi habis pakai tisu tinggal itu ada sensornya, kebuka kita masukin tadi tutup lagi gitu. Terus apalagi ya, nah ini juga mereka ngasih emergency button di dalam WC. Kayak yang mungkin sejelek-jeleknya adalah kalau untuk orang tua ya, kayak bisa kenapa-napa gitu dia harus pencet emergency. Tapi ya yang enteng-entengnya kalau tisu habis kan emergency juga kan, pas lagi di roll gitu hancur tisunya habis, itu gimana lagi kan. Nah jadi kita butuh emergency button. Nah yang paling senang adalah ini kayak kelihatan tuh kan lagi difoto pakai HP. Ini adalah kayak kloset terasik seluruh dunia, karena di sebelah sini tuh ada kayak banyak tombol gitu, di sebelah kanannya kloset ini. Selain buat flush, ada buat douche kayak apa, cebok ya. Kalau di sini kan ada ya, beberapa ada gitu dipencet, ada yang keluar. Tapi kalau dia bisa pilih dari depan, dari belakang, bentuknya seperti apa gitu, semprotan airnya. Terus di sininya nih di bawah tempat duduknya itu ada penghangat. Jadi kalau dipencet tuh ada yang kayak bisa menghangatkan. Dan yang paling epic adalah ada tombol yang bisa keluarin suara. Jadi menutupi suara punggung kita dengan sumpah itu kan kayak wow. Jadi kelihatan banget bahwa mereka tuh care gitu untuk hal-hal yang kayak gitu aja mereka pikirin. Jadi akhirnya apa ya, jadi diasah untuk berempati gitu terhadap orang lain. Next. Ini teman kita dan dari mereka aku belajar banyak gitu, bahwa di setiap negara tuh punya kesusahan masing-masing.
Filipina sama Indonesia sama susahnya dalam kolaborasi, tapi kita udah way better sih, kita udah jauh lebih baik gitu. Mereka lebih sulit lagi untuk mengajak teman-temannya berkolaborasi, terutama juga karena kalau kita yang profesionalnya mungkin masih di sini gitu. Setelah selesai dari jadi mahasiswa masih berusaha juga untuk membangun bangsa. Mereka yang profesional mereka kabur semua ke luar negeri karena mereka kan bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Jadi ketika mereka selesai kuliah, jadi yang profesional semua cabut ke Amerika. Jadi akhirnya negara mereka juga kekurangan tenaga kesehatan dan susah untuk kayak kita nih mau berkolaborasi atau apa, nggak ada orang-orangnya gitu. Next. Terus aku juga merasa banyak hal yang baik tuh terjadi kalau kita berusaha untuk menghargai value, nilai-nilai dan kebudayaan orang lain. Di Jepang itu mereka sangat suka karaoke dan minum dan ya apapun itu. Jadi kayak party-party gitu. Di sini justru kalau siang hari kita ikut kuliah susah nih nyari ini dekannya, coba ikut karaoke. Nyari dekan ini susah banget siang hari. Ini dekan dari universitas tetangga bahkan. Terus ada ini apa kayak hematologi senior di rumah sakit dan ini tim-tim lainnya gitu. Jadi kalau siang hari nyari mereka tuh susah banget. Jadi kayak ya kalau mereka ngajak kita mereka datang, tapi kalau enggak mereka nggak di sana. Tapi ketika malam kita bilang kita mau makan-makan gitu, datang ya mereka datang gitu, karaoke, terus minum-minum sake gitu. Nah tapi ketika kita berusaha untuk menghargai budaya mereka, sehingga mereka juga menghargai budaya kita. Kalau aku bilang aku nggak minum alkohol, jadi mereka juga nggak tuangin. Gue nggak minum di sana. Manusia banget sih. Iya, jadi mereka juga nggak kasih kalau kita nggak mau gitu. Tapi kita ikut aja senang-senangnya kayak nyanyi lagu Doraemon dengan berbagai bahasa dan sebagainya gitu. Nah di situ mulai terjadi kayak bisa sharing, bisa cerita dan akhirnya apa ya, gap antara atas dan bawah itu luntur. Di sini kan ada petinggi banget nih dekan. Di sini kan ada tim juniornya. Nah di event-event kayak gini lah tim juniornya itu bisa ngobrol gitu, curhat sama yang lebih tinggi jabatan. Next. Nah terus di sana parah itu kayak dosennya sangat-sangat support kegiatan mahasiswa. Jadi mahasiswa ini adalah mahasiswa yang ikut klub IPE-nya mereka. Jadi mereka punya bikin klub kolaborasi yang bikin itu dosen untuk mahasiswanya. Jadi ada dosen yang bergantian setiap minggu ngajarin mahasiswa tentang topik-topik kolaborasi, global health segala macam gitu. Dan mahasiswanya bebas untuk ikut itu. Nah yang kagum adalah ketika dosennya pergi misalnya ke visit WHO Geneva di pusat, mahasiswa itu ditawarin kalian mau ikut apa enggak ke dalam rombongan kami. Enggak selalu dibayarin, tapi kalau mahasiswanya mau ikut bisa. Dan di sini kita kayaknya boro-boro dibayarin ya, kayak di sini kayaknya diajakin juga enggak gitu. Siapa juga yang kayak mau ngajakin dia, siapa gue ya. Kita nggak bakal berpikiran untuk ngajakin gitu. Tapi kalau di sana tuh selalu mahasiswa diajakin, terutama mahasiswa yang emang bilang tertarik banget di bidang itu gitu. Dosennya berpikir jauh untuk meregenerasi. Bahkan kenapa dosennya mereka mau menerima aku dan 3 temanku itu peserta lain yang sebetulnya masih cenderung muda untuk ikut penelitian ini, ikut training ini gitu. Kenapa mereka mau terima? Karena mereka bilang mereka lebih percaya sama youth, anak-anak yang lebih muda. Dan mereka bahkan berpikir suatu saat ketika negara mereka itu kan fertility rate-nya turun terus kan, banyak yang nggak kawin atau tidak punya anak di sana, atau menikah di usia tua dan punya anak juga di usia tua, cuma 1 atau 2. Akibatnya jumlah penduduk mereka pasti akan berkurang, ya kan? Dan jumlah health workers mereka, tenaga kesehatan mereka juga berkurang. Nah suatu saat mereka akan membutuhkan tenaga kesehatan dari negara yang lain, termasuk kita yang di Asia. Nah jadinya mereka mau supaya kualitas tenaga kesehatan di Asia juga bagus. Jadi kalau misalnya kita nanti ada globalisasi, kita masuk ke sana, itu mereka bisa mendapatkan kualitas pelayanan yang juga bagus gitu. Next. Nah terus ya ini sih di sana kita sempat ngomongin juga tentang kesempatan apa yang bisa kita lakukan berkolaborasi. Next.
mungkin kalau kalian ada yang tertarik, kepikiran untuk bikin kerja sama mereka, aku bisa bantu, bisa tulis email ke mereka. Mereka sempat nawarin, kalian mau nggak bikin Echo seminar? Jadi kayak seminar yang sama atau program yang sama dilakukan lagi di sini. Itu namanya Echo Training atau Echo Seminar gitu. Nah itu yang nanti mungkin ya PS akan elaborasi. Terus kalau mau video conference juga bisa. Mau bikin online community kayak mungkin network itu buat IPE di Asia. Collaborative research yang kalian isi itu tadi kuesioner yang ada banyak tabel itu kenapa akhirnya kami milih itu untuk jadi semacam pretest dan post-test karena di Asia udah banyak yang pakai kuesioner itu. Jadi kita melihat ke depan gimana caranya supaya bisa berkolaborasi, punya hasil dengan menggunakan kuesioner yang sama dari berbagai negara, kita bisa compare gitu. Terus ya mungkin bisa bikin network ini nanti ke depan. Next. Nah aku rasa itu aja sih dari aku. Pesannya mungkin yang aku belajar dari mereka adalah commit, care, sama collaborate. Ya mungkin sekarang kalau ada yang mau tanya silakan. Terima kasih. Ya udah kalau yang mau tanya silakan. Ada yang mau moderator yang sumpah tega. Ada yang mau tanya? Malu-malu, kenapa malu? Kan bukan kucing. Iya ya. Ada yang mau tanya kan? Enggak? Oh iya, silakan. Sorry belum kenal. Saya mau tanyakan kalau ini kan sudah ada yang kayak sudah berusaha, tapi malah itu kalau misalkan jadinya pas mohon maaf. Tapi jadi gini loh, kalau misalkan kita lagi di kelas, kalau di kelas IME itu asik-asik gitu loh, kayak udah tahun pertama sih kayak diem-diem, tahun kedua udah mulai agak asik sih, udah asik. Tapi kadang masih aja yang di belakang gitu loh Kak, kayak ya ini Erika lagi kayak gitu loh Kak. Gimana sih perjalanan di Gunma University waktu dia pertama kali bikin kayak gitu? Ada nggak sih gejolak kayak gitu di mahasiswanya, atau kakak pernah nggak sih nanya kayak gitu? Nah terus ketika kan ya oke lah UI udah ada Erikanya, terus kayak UI tuh kayak bikin Erika tuh terus-terusan sampai kayak Metrin tuh dibikin Erika, semua dibikin Erika Kak. Mau rencana Erika itu bagus, tapi metodologi penelitian tuh kayak kita case based learning gitu, kayak case, oke, ini studi apa, oke, bengong semua gitu Kak. Dan menurut kakak sejauh mana sih mata kuliah seperti apa sih yang cocok untuk dikolaborasiin gitu? Kayaknya itu terlalu kompleks. Kalau makasih Kak. Aku coba menjawab sebisanya ya, karena belum ahli banget juga. Ya Erika kebetulan aku belum pernah melihat seperti apa prosesnya, tapi minggu depan kali ya. Kayak aku udah koordinasi sama Kak Dianta juga untuk sama modulnya, untuk kalau teman-teman ada yang mau ikutan sempat gitu benchmark untuk lihat RIK-nya di UI seperti apa pelaksanaannya, kasih tahu aku aja. Karena aku berencana mungkin dalam minggu depan atau 2 minggu depan mau ikut lihat modul RIK sama pengelolaan bencananya yang hari Rabu sama Jumat gitu. Nah kalau untuk masalah topik apa yang cocok dikolaborasikan, aku rasa itu balik lagi ke kebutuhan dan kondisi masing-masing universitas. Tapi yang pasti buat prinsip tidak baik kalau setiap hal itu justru dikolaborasikan. Jadi IPE itu biasanya tidak, ketika kita implement IPE tidak berarti sepanjang misalnya 2 tahun kita akan terus belajar bersama-sama sama teman dari profesi lain, itu bukan kayak gitu. IPE itu ada satu periode-periode atau modul-modul tertentu yang kita
belajar bersama orang lain, tapi nggak setiap kali. Karena kenapa? Kita juga butuh waktu sendiri supaya membentuk identitas profesi kita. Kalau misalnya kita terus bersama, kalimatnya agak galau ya. Kalau kita terus bersama, kita tidak bisa punya waktu untuk berkembang sendiri gitu, mencari identitas jati diri profesi kita sendiri gitu. Jadi memang IP sebaiknya sih tidak banyak gitu, jangan semuanya di IP-in atau semuanya dibersamakan gitu, harus ada porsi-porsi yang sendiri. Nah kalau untuk pertimbangan kenapa UI bikin di modul RIK sendiri, terus di modul bencana sama di modul metrit, aku juga belum sempat tanya lebih banyak dan mungkin aku coba nanti tanyakan lagi. Nah kalau untuk masalah keluhan mahasiswa, jangankan mahasiswa nih, di Bunma University ini yang sudah 15 tahun, bahkan keluhan itu masih sering datang dari staff. Karena kan tim yang, kalau tadi teman-teman lihat, tim yang di foto itu yang ikut karaokean bareng itu kan gak banyak. Mereka itu kan tim inti pengelola modulnya. Tapi ketika nanti mahasiswanya betulan harus menjalankan program IPI, kan butuh fasil kelompok. Nah fasilitator ini kan harus diambil dari luar tim kan. Jadi dosen-dosen yang lain gitu, yang mungkin nggak terlalu tertarik IPI tapi dipaksa untuk jadi fasilitator kelompok. Nah dosen-dosen macam begini bahkan masih ada yang suka bertanya, buat apa sih kita belajar ini gitu, kayaknya nggak guna deh gitu. Jadi hal kayak gitu sih pasti masih sering ditemui ya, kalau menurut aku sih, bahkan sampai mereka pun begitu. Terutama karena ketika kita berkolaborasi pasti banyak pengorbanan administrasi, kan beribet kan, kita harus menembus batas fakultas gitu, yang di FK misalnya kayak gini karakteristiknya, di FIK begini, belum lagi jadwal, matching jadwal, berapa kuliah yang harus di reschedule gara-gara jadwal itu gitu. Pasti dosen-dosen pada kesel kan, apalagi kalau yang kayak di Depok mungkin nggak semuanya dari daerah yang dekat gitu, dari mana-mana, ada yang dari Salemba ke Depok, kan repot kan mahasiswanya juga. Jadi pasti sih ada negatif-negatifnya gitu. Jadi ya begitunya sih ada mereka. Tapi ketika ditanyakan ke studennya, di testimoni yang mereka juga bikin video testimoni dari student, banyak yang juga yang mengakui manfaatnya. Mungkin kalian juga sedikit tadi berasa sedikit banyak. Ini kan udah dapat modul Erika gitu ya. Kalau dibandingin di UI sama yang tadi, ada rasa perbedaan atau gimana? Sama yang tadi kita kerjain. Apa ya, kalau sama mahasiswa yang sepantaran kadang-kadang ilmunya juga bersama. Setahu gue sih gini, setahu gue juga gitu, ya udah kayak gitu. Kalau tadi kan enggak kan Kak, kayak ada yang enggak lo ini, jadi lebih hidup kan. Nah kalau misalnya yang kayak lebih sepantaran kayak gitu, dan biasanya fasil-fasil yang kayak tadi Kakak bilang itu terjadi juga di UI yang nggak ngedukung IPI. Biasanya fasilnya cuma duduk di pojokan, kalian udah selesai diskusi, udah, ya udah, saya. Gitu. Tapi oh my god. oh ya kenapa? Iya, dan kalau misalkan tadi dibilang ada, tadi kan sebelumnya juga ada siapa gitu bicaranya yang bilang kalau misalkan dosennya ya harus dari macam-macam juga, nggak cuma mahasiswanya. Nah tapi kalau di UI itu biasanya banyak tuh dosen-dosen FK, jadi apa ya, kalau misalnya di share gitu, mereka lebih sharing kayak tadi yang misalkan anak gizi gitu, mereka ngomong kasih contohnya. Jadi kalau misalnya kayak gini, pasien kayak gini, kita bengong, kayak anak FK juga bengong, anak farmasi juga bengong kayak gitu sih. Dan kita dituntut untuk kolaborasi, sedangkan mereka belum terlatih, dan tapi kelihatan sih usaha mereka juga cukup besar gitu. Bener kata kakak, yang pengorbanannya itu gak sedikit, mereka juga mengorbankan banyak untuk mendidik kita kayak gitu. Tapi gitu kan. Iya sih, ya kita cuma bisa berharap bahwa negatif-negatifnya itu sebanding, maksudnya kayak manfaatnya sebanding dengan pengorbanan yang sudah dilakukan gitu. Kalau rasa capek atau bete sih pasti ada ya, tapi kalau kita yakin manfaatnya bagus, ya semoga sih itu worth it gitu. Nah kalau untuk masalah tadi kamu bilang perbandingan antara yang diskusi hari ini sama diskusi yang sebelumnya kamu pernah jalanin karena perbedaan tingkat pengetahuan, itu memang terjadi karena
Kayak tadi kan yang 3 lingkaran kompetensi itu kan untuk bisa berkolaborasi juga butuh yang namanya general competence sama kompetensi mandiri yang tadi itu kompetensi profesi. Jadi memang itu pasti butuh. Nah di Jepang udah mereka bikin penelitian bahwa ketika yang diskusi itu dilakukan di tingkat yang lebih awal, memang ada indikasi bahwa hasilnya jadi kontraproduktif. Jadi kayak membingungkan identitas profesi kita seperti apa, karena masih tingkat 1 kan belum tahu role masing-masing profesi sebetulnya seperti apa gitu. Tapi ketika di tingkat yang lebih tinggi dilakukan lagi, diulang, hasilnya lebih bagus. Nah yang di UI kan kalian juga akan ada lagi di tingkat 4 kan ya, kalau nggak salah. Jadi akan mirip konsepnya sama yang di UI. Jadi aku sih berharap lebih baik. Ada lagi kah? Ada lagi yang mau kasih komen atau pertanyaan? Iya. Mau tanya, jadi kalau di sana pembelajaran interprofesi itu apakah mungkin yang dari tadi saya tangkap ya sekadar duduk bersama bicarakan sesuatu atau ada prakteknya? Kalau di WNS sendiri mungkin untuk pendidikan interprofessional education ini sebenarnya nggak secara eksplisit sih, tapi di setiap semester itu ada yang namanya field lab, dan field lab itu kita benar-benar ke puskesmas dan bekerja bersama profesi lain, dan kita dianggap sebagai dokter di situ meskipun kita masih semester 1 gitu. Halo. Mungkin apakah di sana juga ada suatu program yang serupa atau gimana? Oke, sebenarnya itu tergantung dari universitasnya. Kalau yang bentuk kegiatan IPI-nya adalah penempatan di daerah, community placement bilangnya, nah itu mereka harus betul-betul turun tangan dan kayak bekerja samanya praktis gitu. Tapi kalau yang di Universitas Gunma ini bentuknya kayak tadi kita aja, lebih simulasi kasus, jadi diskusi, baru di hari kesekiannya ada visit ke rumah sakit untuk melihat gimana tenaga kesehatan di sana bekerja. Jadi nggak benar-benar kayak koas bersama gitu, nggak ya, jadi kayak clinical year bersama enggak. Jadi mereka lebih ke diskusi kasus plus visit gitu aja. Nah tapi sebetulnya yang menurut aku sih mereka nggak terlalu mungkin nggak ada koas bersama kayak nggak terlalu ngaruh, karena sebelum mereka mulai menerapkan IPI pun ternyata kolaborasi itu di jalan di sana. Nah kan aku waktu itu ketika visit ke satu bagian rehabilitasi medis, terus ngobrol di sana sama seorang occupational therapist. Aku tanya, di sini kolaborasinya bagus ya, emangnya dulu waktu sekolah belajar IP-nya kayak gimana? Terus dia bilang dia nggak belajar IPI di sekolah. Terus aku bilang kok bisa bagus kolaborasinya? Ya karena ketika masuk ke rumah sakit sini sama seniornya diajarin kalau misalnya ada kasus kayak begini bingung harus panggil misalnya dokter atau harus telepon spesialis medik gitu. Jadi akhirnya kolaborasi itu tuh terjadi sendiri seiring prakteknya. Kayak tadi kan gambar yang edukasi sama praktek dua lingkaran itu kan saling berpengaruh kan. Ketika memang sistemnya sudah bagus, kadang-kadang edukasi itu jadi ya mengalir gitu aja, lancar aja gitu. Tapi kalau misalnya sistemnya kurang, di PR-nya di edukasi harus lebih berat lagi. Kayak gitu sih. Jadi kalau di sana tergantung rumah sakitnya ya. Kalau misalnya ada yang memang kurikulumnya tidak bikin yang di clinical year, berarti nggak ada koas baru. Ada lagi? Ya Chris. Saya lebih mencari dari kasusnya apakah kalau untuk sharingnya sendiri mungkin sebelumnya saya Christopher Christian dari sini
untuk sharing saya mau sharing tentang IPE dan UI, tapi saya sendiri sejujurnya walaupun di UI tapi saya belum angkatan yang IPE karena kalau kurikulum di universitas di Indonesia itu yang sudah IPE itu angkatan 2012 bawah 2012-2013 kan, yang kami angkatan 2011 sampai angkatannya Kak Asep itu 2005 itu pakai kurva KBK. Ya tapi sudah KBK tapi kami belum IPE gitu. Kalau untuk yang kurikulum yang sekarang mungkin aku cuma sharing dari yang apa yang adik kelas aku cerita ke aku ya. Kalau yang untuk IPE sekarang mereka berhubung masih baru 2 angkatan dan 2 angkatan itu preklinik, tapi mereka sudah ada yang pertama kuliah bersama. Jadi kuliah bersama tentang biomedis dasar, lalu ada diskusi. Kalau dulu mungkin kami angkatan 2005 sampai 2011 itu yang terobosannya dengan kurikulum yang lama yang sebelum 2004 itu adalah adanya diskusi dengan pemicu lalu berbagai ilmu, jadi misalkan ada anatomi, ada fisiologi gitu. Nah tapi kalau yang sekarang ini diskusi udah lebih berkembang lagi, jadi ada discussion grupnya udah interprofesi juga. Ini membahas pemicu mungkin tadi sama yang kayak dilakukan oleh Dr. Ova terhadap kita, kira-kira kalau ada kasus begini gimana gitu. Itu sih. Nah mungkin katanya sih kalau rencana kedepannya sepertinya untuk clinical year-nya mungkin akan samanya di Guma bakal ya semoga sih sama, jadi kayak bakal koas bareng-bareng, maksudnya bakal profesi bareng-bareng itu untuk yang di UI sendiri. Lalu aku mau sharing juga tentang yang kalau dari Kak Sam pernah ke Jepang, aku sebenarnya pernah ke Jerman, tapi ini exchange yang lain, cuma bukan exchange IPE tapi exchange aku dari Jepang ke exchange ya. Nah lalu kalau di Jerman ini sebenarnya udah mirip-mirip yang di Jepang juga. Jadi kalau untuk medical record integrasi itu emang oke banget, maksudnya kita juga nggak usah jadi kulit tinta. Kalau di sini kan di Indonesia mungkin kalau yang udah nanti profesi itu bakal bosen banget, ada banyak banget buat satu pasien tuh ngisi form itu banyak, kami juga berarti mau apa, mau rujukan lalala, berarti ada form salinannya apa, ada form apalagi sekarang ada BPJS, form BPJS A, B, C gitu. Kalau yang udah integrated medical record itu kan tinggal kayak tadi kayak akun Facebook, terus kayak pet juga bisa teks ini kan asik banget sebetulnya. Lalu untuk itu kalau untuk dari sisi administrasinya, lalu kalau dari untuk IPE-nya kalau di Jerman sendiri sebenarnya yang aku lihat menarik adalah jadi mereka ada morning report. Mungkin kalau di kedokteran terutama untuk yang di tiap departemen itu biasanya ada morning report harian buat PPDS bersama konsulen. Kadang pas gue ikut. Kalau di Jerman yang aku lihat itu adalah kadang itu morning reportnya itu nggak hanya dari dokter yang datang, tapi dari gizi dan dari farmasi dan dari nurse-nya, perawatnya ada yang hadir juga. Mungkin itu juga efektif untuk IPE-nya. Itu sharing dari aku di UI dan gimana cerita tentang di Jerman. Nah lalu untuk kalau aku sedikit berpendapat gini, kan kita sini ada dari WHPS dan teman-teman HPX dan HPX IPE Nusantara. Nah, jadi kalau interprofesionalnya kan ada interprofesional education dan collaboration. Mungkin untuk saat ini yang praktis, collaboration praktis yang untuk bisa kita lakukan saat ini sebagai kaum muda, mungkin kita lebih menekankan yang education yang dulu. Berhubung kita juga di APEC dari Dirjen Dikti yang fokusnya adalah di pendidikan. Nah, tapi untuk collaborative practice mungkin kita bisa berpendapat itu, tapi kita tidak, karena kita bukan stakeholder yang terlibat langsung, tidak bisa mempengaruhi kebijakan langsung. Tapi ya semoga aja yang kita lakukan sekarang ini maksudnya sebagai pembelajaran ketika kita nanti sudah kita yang menjadi profesi, dan ya semoga dengan kita sekarang maksudnya paling enggak menurut aku targetnya adalah ego profesi itu udah dileburkan dulu. Ya sekian sih dari aku, makasih. Di Jepang juga ada morning report. Kamu kalah gitu. Ya udah, oke, thank you Chris. Ada lagi yang lain? Iya, Adi mulai. Sejauh tadi kan dari presentasi yang Asem itu yang bisa kita lihat kolaborasinya itu antara dokter, perawat, farmasis dengan kecenderungan mengatasi masalah pasien yang sifatnya patologis. Nah sedangkan di Indonesia ini kan permasalahannya kan bidan ketika menemukan kasus-kasus seperti itu harus melakukan rujukan kan ke teman-teman dokter
Nah, terus yang aku penasaran tuh kerja bidan itu gimana sih ketika melakukan kolaborasi seperti tadi, apakah cenderung ke tindakan preventifnya atau rujukannya atau gimana? Kalau di sana mungkin ini jawaban kok nggak bisa ngasih secara apa ya, mungkin belum bisa terlalu memuaskan karena yang aku lihat di sana hanya gambaran di setting pelayanan sekunder di rumah sakit kan, bukan di health centernya. Mereka juga punya health center. Nah, yang aku lihat di sana bidan itu kan kalau di sana bukan bidan berbeda sama nurse tuh bukan, tapi kayak nurse terus ngambil sertifikasi bidan. Jadi mereka di sana bidan itu sebetulnya jadi kayak nurse yang bekerja di bagian obstetricsnya. Jadi ketika ada persalinan ya memang dia adalah bagian dari tim pelayanan bersama dokter, obgyn dan segala macamnya gitu. Jadi kayak mirip sama bidan kita kalau yang bekerja di rumah sakit gitu. Itu kayak kolaborasi tim di rumah sakit gitu. Kalau untuk dia primary care-nya kayak di health center aku kurang itu tahu sih. Ya, makasih atas kesempatannya. Ini sebenarnya pertanyaan titipan dari Regional 3, salah satu panitia yang lagi streaming di Jakarta. Ya, jadi mungkin sebenarnya ini isinya udah dijelasin tadi pas materi-materi sebelumnya. Cuma mungkin pernah nggak sih ngalamin kejadian yang kan kalau misalnya kolaborasi itu kan pasti masih ada yang mendukung, tapi juga ada pihak yang sebenarnya belum memahami sebenarnya sih IPC ini tuh esensial nggak sih sebenarnya untuk dilakukan, dan ketika melakukan itu pernah nggak sih terjadi konflik atau misalnya kayak egonya masih gede atau masih ada yang nggak mau dengar, dan sebenarnya pertanyaan itu adalah kayak pernah nggak ngalamin kayak gitu dan gimana cara manajemen konfliknya kayak gitu sih. Terima kasih. Oke, jadi lebih kayak ke advokasi ya sebenarnya, karena berhadapan sama pihak-pihak yang masih resisten terhadap ide ini ya. Mungkin kalau pengalaman ini nggak berhubungan sama yang di Jepang maupun yang di pelatihan itu. Mungkin pertama kali IPE mulai kita sering dengar itu kan ketika waktu dulu pertama kali aku sama teman-teman di sini starting Hapex Student. Nah waktu itu kita juga nggak tahu apa sih konsep IPE. Waktu itu ketika bikin Hapex Student kita ngumpul berbagai profesi. Waktu itu belum ada kayak ide sebetulnya apa sih yang mau kita perjuangkan. Yang satu yang pasti emang suara mahasiswa yang seringkali kurang didengar dalam pengambilan kebijakan. Nah yang kedua waktu itu kebetulan Upit, ya mungkin dia ratu IPE di Indonesia. Bunda Ratu Dangdut Academy. Jadi mungkin ini waktu itu dulu dia emang skripsinya IPE, jadi emang dia udah lebih terpapar sama IPE. Nah ketika kita ngumpul bareng-bareng berbagai profesi, waktu itu akhirnya Ben nyarankan gimana kalau kita ngomong tentang kolaborasi interprofesi. Nah awalnya kita sendiri waktu itu belum kenal, belum ngerti, tapi akhirnya karena kita yakin ini adalah suatu topik yang bagus dan perlu disupport, jadi akhirnya kita masuknya itu jadi salah satu misinya Hapex Student. Nah jadi yang jadi sulit adalah ketika kita mulai bicara sama pihak-pihak stakeholder yang lebih senior gitu. Kalau di Hapex sendiri kita senang banget karena diakomodasi dengan baik ya, sama Mbak April, sama Bu Arsita. Bu Arsita kebetulan juga ngerti konsep kolaborasi ini karena Bu Arsita pernah sekolah di luar, jadi Bu Arsita dukung. Nah tapi ada beberapa orang yang bilang bahwa di Indonesia ini belum siap, misalnya karena kompetensi waktu itu kompetensi profesi masih berantakan banget ya kan, belum ada standar kompetensinya. Jadi mungkin Indonesia belum siap deh karena belum bisa bikin role responsibility yang jelas katanya gitu. Terus ada juga yang bilang sistem kesehatan kita tuh masih terkotak-kotak, di rumah sakit juga nggak mungkin tuh bisa kolaborasi, orang dokternya jadwalnya kemana, perawatnya datangnya di berapa gitu, jadi nggak mungkin deh kayak gitu. Tapi ya nggak apa-apa, yang nggak mau ya nggak apa-apa. Tapi yang kita cari orang yang memang mau berubah dan terbuka sama pemikiran baru gitu. Itulah kenapa ada lagi-lagi aku jelasin kurva inovasi. Jadi emang ada berapa persen community tuh yang memang
cepet tanggap sama perubahan, tapi sisanya adalah laggards. Jadi orang-orang yang kita mau capek-capek berbusa juga ngasih tahu ya udah nggak akan taruh. Orang kayak gitu ya udah di belakangan aja gitu. Jadi ya mulai dari memang orang yang mau terbuka. Nah kayak sekarang kan aku nyangka bahwa setelah dulu idenya cuma dari satu orang, sekarang ada di HPS, ada teman-teman HPS student, ada tim lain yang waktu itu di konferensi ketiganya HPEC, keduanya HPEC pernah ngerasain soal ini, dan waktu itu sempat bilang oke, kami ngerti kolaborasi dan kami tertarik di sini. Next time kalau misalnya kami udah masuk ke dunia klinik, udah kerja, konsep ini dan value ini akan terus dibawa gitu. Jadi suatu saat ketika masanya nanti mungkin 2045 gitu ada perubahan sistem kesehatan yang major, kita mulai bisa menerapkan ini pelan-pelan masuk. Itu sih yang pasti butuh waktu. Tapi ya menurut aku gitu. Jadi saranku adalah mulai dengan ya kita ini yang lebih gampang terbuka sama